Sibuk, sibuk iya mengajar anak-anak seperti biasa. Saya mungkin minta waktunya kurang lebih minimal 15 menit ya Bu, untuk berbincang-bincang terkait dengan refleksi kegiatan pembelajaran yang kemarin yang telah saya observasi ya. Mungkin hal pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar di kelas 4 dengan MPP yang berdiferensiasi, kemudian di dalamnya ada kompetensi sosial emosional juga, kemudian ada budaya positifnya juga. Bagaimana kesan dan kesannya? Kalau bagi saya mungkin pada saat pertama kali mengajar dengan RPP yang berdiferensi itu ya mungkin agak bingung karena harus mengikuti alur ya, tapi sebenarnya untuk pembelajaran sehari-hari pun di dalam PJOK saya sebenarnya sudah menerapkan gitu. Jadi saya kelompokkan antara anak yang aktif dan kurang aktif. Artinya di sana kalau anak yang aktif mungkin hanya saya sebatas memerintahkan atau menunjukkan, memberikan contoh sekali, mereka langsung paham, langsung mengerti. Berbeda lagi dengan anak yang misalkan kurang aktif. Jadi kita tuh harus lebih intens dalam memberikan pembelajaran, misalkan memberikan tutorial dari YouTube video pembelajarannya, kemudian saya mengajarkan tahap demi tahap pembelajarannya agar mereka mengerti tentang teorinya, kemudian pada saat melakukan prakteknya mereka bisa. Mungkin pembelajaran itu sudah saya terapkan, cuman di dalam RPP mungkin baru mau menerapkan kemarin gitu, baru menerapkan kemarin. Ya agak repot juga sih kalau harus sejalur dengan RPP gitu. Iya betul. Nah sebenarnya sebelumnya juga mungkin Ibu memang yang dikatakan sudah melakukan kegiatan yang berdiferensiasi itu, hanya mungkin tidak tersurat di RPP. Nah, Kan kalau itu. Iya betul, kan kalau kemarin kita berdiskusi bahwa kegiatan pembelajaran diferensiasi itu harus tersurat juga di RPP, harus ada keterangannya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran diferensiasi. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa ada siswa yang aktif, kemudian ada siswa yang tidak aktif, Ibu ya. Nah, siswa yang aktif dan tidak aktif di sini bisa dideskripsikan seperti apa gambarannya? Kalau di mata pelajaran PJOK, siswa yang aktif itu misalkan pada saat saya masuk ke kelas, saya memberikan pemberitahuan awal dulu. Kalau hari ini saya akan memberikan materi, contohnya kemarin senam lantai. Nah, bagi anak yang aktif, mereka langsung merespon. Apa sih Bu senam lantai? Bagaimana sih Bu cara melakukannya? Atau mereka punya inisiatif sendiri. Yang namanya senam lantai pasti dilakukan di atas lantai. Nah, seperti itu. Beda dengan anak yang kurang aktif, bukan tidak aktif ya. Misalkan dia bertanya, senam lantai Bu, cuma hanya sebatas bertanya, dia tidak sampai menanyakan bagaimana caranya, bagaimana alur pembelajarannya, hanya sebatas mengikuti saja. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti yang pembelajaran terdahulunya, kalau bagi anak yang kurang aktif tersebut saya kelompokkan pisahkan dulu. Saya kasih dia pembelajaran dari YouTube dulu gitu. Kalau untuk yang aktif itu ya sangat gampang, tapi kebanyakan di mata pelajaran PJOK sih semuanya itu antusias. Cuman hanya beda sedikit aktif dan kurang aktif saja seperti itu. Kalau misalkan kemarin di kelas 4 ya Bu ya, kemarin kan mengajar PJOK tentang senam lantai. Nah, bagaimana cara kalau saya lihat kemarin ya Bu, berdasarkan hasil observasi yang saya lihat itu kan sudah berdiferensiasi, dikelompokkan berdasarkan daya belajarnya. Nah, kemudian menurut Ibu yang paling sulit itu mengkondisikan murid yang mana? Apakah yang daya belajar estetik, visual atau audiovisual? Kalau yang menurut saya itu yang cara belajarnya itu visual menurut saya, karena si anak kan memang melihat, membaca, melihat. Cuma pada saat dia mau praktekannya, dia tuh agak takut gitu. Jadi beda lagi dengan anak yang
saat melakukan praktek rata-rata anak perempuan malulah, takutlah gitu, jadi agak gimana ya, kurang respect, nggak seperti anak laki-laki gitu kemauannya, jadi lebih takut mungkin, takut mencoba dan malu karena dilihat teman-temannya, apalagi teman-temannya misalkan lawan jenisnya. Iya, kemarin juga terlihat kalau anak-anak perempuan itu lebih ke malu karena takut dicemooh. Apalagi kalau gerakannya salah ya, gitu. takut ditertawakan, Jadi takut itu. untuk mencoba. Ya. Kalau untuk menanggulangi anak yang malu seperti ini, Ibu seperti apa cara untuk mengatasinya? Ya, kalau untuk saya, anak yang seperti itu kita suruh mencoba dulu dengan kita kasih semangat, kemudian kita berikan tahapan cara bagaimana melakukannya. Tapi dari itu semua, kalau minimal mereka mau melakukan walaupun salah kan tidak apa-apa, asal jangan terlalu menekankan, jangan terlalu ditekan si anak tersebut nantinya, karena pasti dia akan berefek jadi tidak mau, jadi takut dan tidak mau ikut lagi mata pelajaran saya gitu. Jadi sebisa mungkin kalaupun sampai sangat dia enggak mau, paling anak-anak yang lainnya suruh keluar dulu, kemudian anak tersebut yang takut atau malu dan teman-temannya hanya berdua dengan saya melakukannya seperti itu. Nah, untuk penerapan kompetensi sosial emosional dengan teknik stop itu ya Bu ya. Nah, itu kan sudah dilaksanakan kemarin ya, saya sudah dilaksanakan, namun mungkin belum maksimal ya Bu ya. Nah, itu kendalanya apa kalau menurut Ibu dalam mengaplikasikan teknik stop itu? Ya. Kalau di dalam mata pelajaran PJOK biasanya anak-anak kan sesudah mereka asik, aktif, bercanda, kebanyakan bercanda. Kalau untuk melakukannya mungkin mereka agak gimana ya, agak lambat mungkin ya mereka melakukannya. Kemudian di dalam tekniknya itu juga mungkin saya kemarin kurang memahami caranya, kemudian kurang memberikan penyampaian kepada anak. Jadi si anak itu mungkin kurang paham cara penyampaian saya kepada anak-anak itu. Berarti terkendala, mungkin Ibu juga belum memahami karena belum terbiasa dengan teknik stop yang mungkin baru gimana caranya mengaplikasikannya. Jadi yang penting ada saja sesuai dengan tuntutan yang ada di RPM. Nah, mungkin kemarin ya Bu, ini kan kegiatan olahraga, biasanya Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran apakah ada pemanasan terlebih dahulu atau langsung saja kegiatan pembelajaran seperti itu? Harus pemanasan dulu. Biasanya saya masuk ke kelas dulu, memang saya kasih teorinya dulu, saya sampaikan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini, saya kasih teori baik itu dari video dari YouTube. Nah, setelah mereka mempunyai bayangan, pernah melihat bagaimana cara, minimal mereka mempunyai bayangan dan bagaimana gerakannya seperti yang pasang lantai, saya kasih videonya dulu. Sebelum melakukan prakteknya, saya pasti harus selalu pemanasan dulu harusnya di lapangan. Pertama kan untuk peregangan otot-otot, kemudian untuk menghindari cedera juga pada si otot sana. Kemudian untuk memanaskan suhu tubuhnya juga, misalkan anak pagi-pagi kan dari rumah santai-santai habis makan gitu. Jadi supaya si ototnya tegang siap dalam menerima kegiatan tersebut, jadi harus melakukan pemanasan dulu. Berarti memang kalau misalkan dalam pembelajaran olahraga, nah tapi kemarin ya ini sebagai catatan saja ya, mungkin kemarin Ibu lupa dan memberikan pemanasan terlebih dahulu jadi mungkin sebagai catatan dan refleksi buat Ibu ya, mungkin ini karena kegiatan pemanasan ini kegiatan yang inti lah ya, kalau misalkan tidak duluan ya, kegiatan yang pokok yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pembelajaran olahraga. Jadi ketika
catatannya dari saya kemarin ibu belum menampilkan atau belum mengaplikasikan kegiatan pemanasan. Jadi langsung ke kegiatan langsung aktivitas. Iya, tapi kalau secara keseluruhan meskipun kita berdiskusi hanya sebentar berkenaan dengan LPP dan diferensiasi itu seperti apa, tapi ibu cara mengajarnya sudah sangat berdiferensiasi seperti itu. Mungkin yang jadi catatannya saya. Kemudian yang kedua ibu kemarin mungkin ibu kerepotan ini karena harus sesuai susunannya dari kegiatan awal sampai akhir, jadi ibu lebih sering melihat LPP ya Bu sebagai panduan lah, takutnya ada yang kelupaan. Mungkin catatannya dari saya seperti itu. Nah untuk tindak lanjutnya Bu, apakah pembelajaran diferensiasi seperti ini akan ibu aplikasikan di kelas yang lain atau mungkin sudah cukup kok karena ini merepotkan saya seperti itu? Kalau untuk tindak lanjutnya mungkin untuk di kelas lain harus saya lanjutkan gitu, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi supaya kita sebagai guru itu lebih mudah menilai siswa, lebih mudah. Jadi si anak yang seperti yang tadi dibilang yang aktif sama yang kurang aktif, kemudian ada lagi anak yang benar-benar harus dipacu, harus dikasih semangat dulu, harus dikasih tahu dulu baru dia mau melakukannya. Walaupun di dalam kebiasaannya mereka apabila jadwal pelajaran PJOK pasti semangat, pasti semuanya mau. Cuman pada saat mau melakukan kegiatan ini mereka ada yang asal, ada yang tapi harus semangat, harus sampai sesuai dengan gerakan yang dicontohkan misalkan. Nah, jadi kalau menurut saya kegiatan diferensiasi ini itu sangat perlu diaplikasikan supaya kita sebagai guru itu tidak kerepotan dalam memilah anak antara yang aktif dan tidak aktif. Nah, arti itu mungkin kira-kira mulai dari kapan Bu akan melakukan pembelajaran dan diferensiasi? Kebetulan pada hari ini ada olahraga di kelas 6. Mungkin akan saya mulai dari hari ini. Jadi nanti anak kelas 6 kan ada 15. Saya nanti akan lihat antara anak yang gaya belajarnya visual, kemudian audio visual dan kinestetik. Nanti akan saya kelompokkan, tapi mungkin saya tidak akan bilang sama mereka kenapa ini dikelompokkan seperti itu. Ini hanya untuk mempermudah mereka dalam menyerap materi pembelajarannya. Itu hanya berarti gaya belajar seperti itu hanya akan menjadi catatan saya. Soalnya kan kalau di yang penting di dalam catatan kan mereka tidak bisa atau mampu atau mau, wah itu istilahnya semangat. Jadi mulai diaplikasikan sekarang ya sekarang di kelas 6 ya. Ya. Nah untuk pengelompokan itu tekniknya kan seperti apa sih kan? Anak-anak mungkin di kelas 6 akan banyak mungkin dari pelajaran kinestetik atau visual begitu caranya Kalau saya mungkin akan melakukan tes terlebih dahulu. Misalkan saya kasih teorinya dulu, saya lihat mana anak yang benar-benar memperhatikan itu materi dengan anak yang hanya sekedar melihat kewajiban mereka melihat. Kemudian nanti saya tambah lagi di dalam praktek. Anak yang praktek mau dengan sendirinya tanpa sesuatu. Ada anak yang sibuk. Nah, berarti itu kan termasuk anak yang kinestetik. Nah, beda lagi dengan nanti anak yang malah nggak mau. Kalau teori mah dia paling semangat, tapi pada saat melakukan praktek ya itu tadi kembali ada yang takut, ada yang mungkin seperti itu. akan malas ya Bahkan malas bisa jadi. setiap anak itu fungsinya berbeda-beda, tidak bisa disamakan ya. Termasuk di dalam PJOK seperti itu. Walaupun kebanyakan anak-anak paling suka pembelajaran PJOK karena di lapangan, karena kebanyakan bermain. Nah, pada saat mereka bermain paling semangat mereka. Cuma pada saat masuk ke kegiatan inti
dalam bermainnya misalkan tidak sampai bukan melukai, apa ya? Sesama temannya gitu. Saling menghargai, tidak mengejek. Jangan anak yang sudah terampil dalam melakukan gayanya misalkan itu jangan sampai mereka mengejek kepada anak yang belum mahir atau belum mampu sama sekali misalkan seperti itu. Itu harusnya mereka itu memotivasi teman yang lainnya, support teman yang lainnya supaya semuanya saling apa ya, saling menghargai mereka satu sama lain. Untuk kemarin dari awal observasi ya ini yang masalah tadi yang kita lihat mungkin otomatis berdasarkan yang melihat ada yang sampaikan itu berkenaan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Oh iya. Sampai kelupaan ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak jadi kita lebih fokus ke penguatan seperti apa harus melakukan kegiatan senam mata yang baik seperti apa dipraktekkan namun itu yang memberikan kesempatan kepada anak bertanya. Mungkin itu saja Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan rencana Ibu dapat terrealisasi dan terjadi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum